udah kerja di hotel, tinggalnya di hotel dengan fasilitas hotel pula gitu ya. Iya, fasilitasnya hotel pula. Huria, Ya. pertanyaan berikutnya nih. Eh, Fasilitas apa sih yang didapatkan oleh Huria untuk menunjang Mhm. kehidupan sehari-hari hingga pekerjaannya, misalnya eh, eh, untuk sepeda atau misalnya untuk apa fasilitas di apa toh, seperti itu yang kami boleh tahu nggak sih Hur seperti apa? Coba berbagi informasi. Oke. Ya. Oke, ini menarik. Jadi kalau kalian kerja di bukan perhotelan aja, tapi kalau misalkan kerja ke Jepang, itu kewajiban dari perusahaan adalah memberikan tempat tinggal yang udah full. Jadi Baik. kayak misalkan ada AC, ada penghangat ruangan, terus ada kompor dan sebagainya. Pokoknya itu udah urusan perusahaan. Jadi kalian tinggal masuk aja. Nah, karena kebetulan aku ini perhotelan dan um, aku tinggalnya di hotel. Jadi aku baru pernah sih tinggal di apa namanya apa tuh, tapi itu cuma 2 bulan. Selebihnya aku tinggal di hotel terus. Jadi kalau untuk apa ya, untuk fasilitas di apa tuh aku kurang begitu tahu ya. Oke. Karena kami tinggalnya di hotel. Jadi kalau untuk sepeda, karena kan kita kerjanya di situ, tinggalnya di situ, jadi kita nggak dapat sepeda gitu. Menarik banget ya, udah kerja di hotel, tinggalnya di hotel dengan Ya, fasilitas hotel pula gitu ya. iya fasilitasnya hotel pula. Enak banget ini ya. Kita Japan, tunggu Ya, apa lagi ya? Mendapatkan informasi yang iya benar. ini ya dari Huria Sang sudah kerja di hotel ya, Iya, domisilinya atau tinggalnya pun di hotel dengan fasilitas hotel yang tersedia dengan iya, gaji yang tadi sudah disebutkan kurang lebihnya kira-kira ya Huria, dan iya, kemudian dari segi kebahasaan yang memang sudah dari segi kebahasaan hingga untuk keterampilan di bidang perhotelannya pun itu sudah diasah dari Koba Mirai Japan. Ini benar banget. satu paket ya Huria di Koba Mirai Japan ya Huria. Ya benar banget. Nggak cuma itu loh Sensei, kita juga dapat makan juga kan, karena kan kalau di hotel kita nggak bisa masak. Jadi Mhm. kita itu makan dapat dari restoran hotel juga, karena kan kita nggak makan babi kan. Terus yang intinya yang haram itu kan kita nggak makan kan pastinya, kayak babi atau mirin dan lain sebagainya kita nggak makan. Jadi kita ada chef yang masakin kita dong di sini. Kurang apa lagi sih ini Iya tinggal di benar-benar. hotel dan kemudian Kita harus sangat fasilitas. berhati-hati ya ketika kita ngomong kita nggak bisa makan ini karena itu dilarang sama agama. Itu mereka benar-benar kayak memperjuangkan gimana caranya biar mereka tuh nggak makan ini kayak gitu. Gitu. Serius ya Huria betul itu ya. Ya, serius kayak gitu. Sobat Kemamira Japan, satu poin lagi. Jadi kalian para sobat Kemamira Japan yang memang khususnya seorang wanita yang berhijab juga gitu ya, kurang lebihnya muslim gitu ya, jangan Iya, takut kurang lebihnya untuk beribadah ya Huria, jadi tidak ada iya benar. kendala ya. Terus kemudian untuk segi konsumsi makanan ya yang memang non halal atau halalnya itu sudah terjaga gitu ya, Iya. cukup terjaga. Oke, siap Hur. Terima kasih banyak, ini sangat menarik sekali nih gitu ya Hur ya. Oke, Huria, berikutnya bekerja di Jepang, mendapatkan penghasilan ya, bisa menabung atau bagaimana Hur? Kalau nabung itu kembali ke pribadi masing-masing ya kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan kalian udah punya apa target-target tersendiri gitu kan, jadi kalian bisa sesuaiin lah ya kebutuhan kalian dengan pengeluaran kalian dan juga uang yang harus kalian spend gitu kan. Jadi kalian udah tahu sendiri lah ya kira-kira berapa yang harus aku keluarkan atau berapa yang harus aku tabung gitu. Oke, jadi artinya memang kalau untuk masalah menabung gitu ya, itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing Iya. gitu ya. Tapi sepertinya memang kalau misalnya Rizky Sensei mendapatkan informasi-informasi dari siswa-siswa maupun dari rekan-rekan dulu pernah menjadi seorang kengshu gitu ya, sebaiknya memang harus memang di save ada untuk saving money gitu ya artinya ya. Iya. Ada satu hal yang memang urgent atau memang harus kita keluarkan, memang kita bisa ada gitu ya Fur ya. Ya. Jadi di negeri orang memang tetap kita harus bisa menabung ya Fur ya. Seperti itu. Iya. Oke. Dan dari segi menabung tadi sudah Huria jelaskan. Ada asuransi dari
dari perusahaan Huria yang asuransi jiwa atau mungkin asuransi apa yang didapatkan? Bagaimana, Hur? Kalau asuransi itu wajib ya. Semua yang kerja di Jepang itu pasti cover asuransi semua. Asuransi kesehatan dan juga asuransi kerja. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan kerja, nanti kalian bisa pakai asuransi itu. Kalau misalkan sakit, bisa pakai asuransi kesehatannya. Gitu. Mantap sekali. Bukan Rizky yang membicarakan atau menginformasikan, langsung dari sumbernya. Yang betul. Jadi jangan takut ya, asuransi ya sudah tersedia. Untuk asuransi jiwa, asuransi kerja sudah tersedia ya, Hur ya. Mantap sekali, luar biasa. Baik, Hur. Sedikit ke hal pribadi. Kalau misalnya pada saat off day atau pada saat libur nih ya, Yasuki no Toki gitu ya. Apa yang biasanya Huria lakukan? Kalau libur sih paling jalan-jalan keluar dekat-dekat aja. Kalau enggak, ya kita bisa nonton film atau baca buku kayak gitu sih. Lebih ke kayak gitu aja. Huria ini ngapain? Apakah goro-goro stay mas, aja santai, atau jalan-jalan sama teman-teman ke taman atau kemana mungkin? Kalau Huria? Kalau aku tim pendiam ya, jadi jadi aku kadang kalau libur itu aku lebih seringnya me time ya, kayak nonton film atau baca buku kayak gitu aja sih. Karena kan kita di sini juga susah ya dapat buku dari Indonesia ya, jadi iya baca buku tuh paling cuma bisa di Google Play gitu-gitu, download yang kayak gitu, jadi nggak bentuk fisik, jadi kayak kurang menarik mungkin untuk beberapa orang ya. Jadi aku lebih ke nonton film paling. Buku gitu ya. Wah, menarik sekali ini, walaupun nggak jalan-jalan keluar tapi bisa nonton time-nya di kamar gitu ya. Iya, karena kan kamarnya di hotel, Sensei. Iya, tinggalnya di hotel lagi ya. Iya, benar. Oke, Hur. Berikutnya pertanyaannya adalah, selama Huria di Jepang, tempat wisata apa nih yang paling menarik yang Huria sudah kunjungi? Silakan. Tempat yang paling menarik ya? Kalau jalan-jalan secara pribadi sih belum pernah ya, karena aku pertama kali datang itu kan bulan Oktober, dan habis itu ada pindah kerja ke Nagano, ke daerah yang lain atau ke daerah lain gitu. Ada beberapa kali aku pindah kerja, jadi belum sempat main yang jauh gitu karena kita juga belum dapat libur. Tapi tempat-tempat menarik juga di sini banyak, dekat-dekat aja tuh banyak tempat menarik gitu. Jadi kayak waktu di Nagano itu tempatnya menarik banget karena di sana kan emang musim dingin, pas banget di sana musim dingin, dan di sana emang tempatnya yang paling bagus buat musim dingin kayak gitu. Jadi aku udah sempet ke sana, terus habis itu apalagi ya? Karena ini kan sekarang lagi COVID ya. Betul. Lagi COVID. Iya, orang perusahaan tuh benar-benar kayak kamu nggak boleh pergi-pergi kayak gitu tuh udah ketok palu deh, nggak boleh kayak gitu pokoknya. Jadi udah akhir-akhir ini kita lebih sering di kamar aja gitu. Jadi artinya memang sekarang masa sedang pandemi COVID seperti ini pun melakukan perjalanan misalnya untuk ke tempat wisata memang juga tidak memungkinkan juga ya, Hur ya? Ya, benar. Nah, dengan adanya pandemi COVID seperti ini, Hur, apakah ada perubahan jadwal bekerja Huria selama ini? Oke, jadi menarik ya ini ya. Karena perhotelan itu kan pariwisata salah satunya adalah yang paling kena dampak terbesar dari COVID-19 ini kan. Jadi 2 bulan terakhir ini tuh kita sudah libur, jadi diliburkan kerjanya gitu. Tapi walaupun diliburkan pun kita nggak ya udah libur terus kan nggak dapat apa-apa gitu tuh nggak. Tapi perusahaan itu tetap bertanggung jawab gitu. Jadi kayak kita tetap dapat gaji tetap, tapi kita libur gitu. Tapi gajinya nggak full ya, jadi cuma 60% kita dapat dari 100% gaji itu. Terus habis itu masih dipotong dengan pajak dan lain-lain, kita masih dapat gaji yang selebihnya itu gitu. Alhamdulillah, artinya walaupun saat pandemi COVID seperti ini masih mendapatkan haknya gitu ya, walaupun tidak full gitu. Memang kompensasi pun seimbang ya, karena memang tidak melakukan pekerjaan gitu ya. Ya, jadi nggak usah takut kalau misalkan perusahaan nanti nggak tanggung jawab atau gimana, nggak mungkin. Di Jepang itu udah pasti perusahaan itu tanggung jawab karena Jepang itu kan salah satu perusahaan yang ketat gitu kan, negara yang ketat untuk masalah seperti itu kayak gitu. Yang hukumnya jelas gitu ya. Iya, benar-benar. Yap.
Menarik sekali nih, Hur. Oke. Waktu pertama kali datang ke Jepang, Hur. Hal apa yang membuat Huria terkejut? Oke. Enggak dong. Yang bikin aku terkejut adalah orangnya baik-baik banget. Oh iya, berarti di Jakarta atau di Indonesia nih orangnya nggak baik-baik gitu? Oh, nggak bercanda. Enggak, bukan gitu Sensei, bukan gitu. Jadi kan kalau misalkan cerita nih dari pengalaman misalkan Sensei atau siapa yang cerita di LPK gitu kan, katanya kan orang Jepang tuh orangnya tegas-tegas gitu kan, ya kan Sensei? Betul. Jadi orang Jepang tuh orangnya tegas-tegas, orangnya seperti ini. Dan di pikiran aku kan tegas itu kan seperti kayak, oh galak nih, gitu kan. Aku pikir tuh kayak gitu ya? kan, kayak galak nih, gitu kan, iya. Tapi ketika aku sampai di sini, ternyata mereka baik-baik banget, kayak gitu. Jadi selagi kita tuh patuh, terus kita tepat waktu, itu ya, mereka tuh bakal baik-baik banget. Dan itu bener-bener baiknya tuh kayak, oh mereka tuh sampai sebaik ini ya, kayak gitu kan. Misalkan, aku cuma nanya nih, misalkan di Sensei, maaf, di sini tuh kalau misalkan kita pengen beli misalkan ayam, kalau misalkan aku mau beli ayam yang halal tuh di mana sih gitu kan? Mereka tuh nggak cuma ngasih tahu aja, tapi mereka tuh bener-bener kayak, oh kamu nanti bisa beli di supermarket ini. Dia supermarketnya itu misalkan ayam halalnya tuh cepet habis, jadi nanti kamu harusnya datang ke sana tuh pagi-pagi atau jam segini, kayak gitu. Itu sampai detail itu mereka ngasih tahu gitu. Jadi mereka tuh bener-bener kayak, aku sampai kayak, oh mereka sampai sebegininya gitu loh baiknya gitu. Sangat informatif Gitu. ya, dan kemudian sangat mengayomi gitu ya, Huria, walaupun orang asing gitu ya, Huria. Jadi ya, jangan jadi kita kayak ngerasa aman gitu kan, ngerasa, oh mereka baik banget gitu. Ini hal menarik juga yang berikutnya dari Huria yang sudah disampaikan kepada sobat Kebangkitan Japan. Jadi jangan takut ya yang belum pernah keluar negeri, lagi akan bekerja lama di Jepang, jangan takut nanti kalau misalnya tidak kurang bisa berinteraksi ya dari segi bahasa maupun seperti apa nanti akan kami siapkan di LPK Kebangkitan Japan, baik dari segi bahasaannya, kebudayaannya, hingga skill atau keterampilan yang akan diampu pada saat nanti bekerja di Jepang, baik bidang perhotelan, ya, perawat dan lainnya. Begitu ya, Hur ya? Iya, benar Sensei. Oke. Hur, ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita akhiri bincang-bincang santai kita. Oke. Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang terjadi baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama bidang pekerjaan, Hur? Jadi seperti yang udah aku bilang ya, ketika kita sebelum berangkat udah di training, sampai sini tuh kita nggak ada kesulitan yang berarti kayak, wah aku nggak bisa nih, itu tuh nggak ada. Jadi kayak semuanya tuh ya udah berjalan aja kayak seperti biasanya gitu. Jadi tapi kalau misalkan kendala, paling kita awalnya kendala di bahasa, ya walaupun kita belajarnya udah lebih, tapi kan bahasa tetap ya, karena kita belum pernah pakai yang secara langsung gitu kan. Paling kendalanya di situ aja, dan mereka tuh bakal menjelaskan sedetail mungkin apa yang mereka maksudkan kayak gitu. Jadi kita nggak ada kendala yang berarti banget sih. Oke, ini menarik sekali informasi-informasi yang diberikan Huria dari bincang-bincang santai dengan Rizky Sensei pada sore kali ini. Dan sekali lagi kepada sobat Kebangkitan Japan dimanapun kalian berada, ya setelah kalian menyimak dari obrolan santai dengan Huria yang sedang bekerja di Jepang di bidang perhotelan, ya semoga dapat mengedukasi ya dari segi-segi apa yang tadi sudah disampaikan, dari segi penghasilan, dari segi kebahasaan, keterampilan dan lain-lainnya, itu semoga dapat membuat atau membuka pikiran sobat Kobamira Japan untuk segera dapat mendaftarkan diri kalian ke Kobamira Japan. Oke, sebelum kita akhiri bincang-bincang santai ini, Hur, Huria sudah tahu ya tentang Tokutei Gino? Sejauh apa? Pasti. Pasti. Sejauh apa Hur yang Huria ketahui tentang Tokutei Gino, Hur? Tokutei itu lebih menarik ya kalau menurut aku. Karena yang pasti ininya tuh lebih banyak ya kan? Ininya apa tuh? Ininya lebih tinggi ya kan? Jadi kayak Oke, mungkin habis ini aku akan ambil Tokutei. Jadi kalau yang perhotelan itu setelah 3 tahun bisa langsung melanjutkan 5 tahun lagi untuk Tokutei Gino kayak gitu. Itu yang menariknya di situ. Oke, gitu. Menariknya di situ ya, Hur.
Yang artinya saya mau nanya, jika setelah kuliah nanti berakhir masa kontraknya, apakah ada keinginan untuk melanjutkan sebagai pekerja dengan visa Tokutei Kino? Of course. Of course. Mochiron nih, artinya ya. Dia udah bilang gitu ya. Iya. Iya. Karena itu menarik sekali, Sensei. Oke, sekitar informasi untuk Sobat Pemberi Japan ketahui bahwa Huria Sang ini adalah sebagai tenaga pemagang atau kenshusei di bidang perhotelan yang menjalani proses masa kontraknya selama 3 tahun. Dan tadi sudah disampaikan oleh Huria Sang bahwa jika masa kontraknya akan berakhir, Huria Sang berkeinginan atau berniat untuk melanjutkan ke program Tokutei Gino atau SSW, di mana program Tokutei Gino pun Koba Mirai Japan menyelenggarakannya juga. Jadi, Sobat Koba Mirai Japan, tunggu apa lagi ya untuk segera bergabung di Koba Mirai Japan ya, baik untuk sebagai pemagang maupun sebagai tenaga pekerja dengan visa Tokutei Gino atau SSW. Bukan begitu ya, Huria ya? Ya. Oke, Huria Sang, ya, terima kasih banyak untuk bincang-bincang santainya kali ini. Mohon maaf, Sensei sudah mengganggu, bukan ganggu ya, sudah menyita waktunya ya. Jadi semoga informasi dari obrolan kita kali ini dapat mengedukasi rekan-rekan atau Sobat Koba Mirai Japan, khususnya seputar pemagangan dan program Tokutei Gino. Begitu ya, Huria? Iya, benar, Sensei. Oke, Huria Sang, sekali lagi Sensei ucapkan terima kasih dan semoga Huria Sang bersama rekan-rekan di Jepang, khususnya dari rekan-rekan yang berangkat dari Koba Mirai Japan, selalu sehat, selalu dilancarkan dalam bidang pekerjaannya, ya, hingga nanti kembali lagi ke tanah air, gitu ya. Dan kami tunggu juga, khususnya nanti juga kalau misalnya sudah berakhir masa kontrak, kami tunggu sebagai tenaga kerja dengan visa Tokutei Gino dari LPK Koba Mirai ya. Oke. Ya. Baiklah Sobat Koba Mirai Japan, terima kasih sudah menyimak obrolan santai Rizky Sensei atau saya Rizky dengan Huria Sang. Sekali lagi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian ke Koba Mirai Japan dan selalu update informasi-informasi yang kami bagi di media sosial yang kami miliki di Instagram ataupun di Facebook atau di website kami di www.kobamiraijapan.com. Sekali lagi di www.kobamiraijapan.com. Oke, baiklah. Sobat Koba Mirai Japan, itulah bincang-bincang santai bersama Huria Sang. Sekali lagi, Huria Sang, terima kasih ya. Terima kasih kembali, Sensei. Oke, silakan lanjutkan kembali aktivitasnya lagi. Baik. Ya. Selamat sore, konnichiwa, sayonara, wassalamualaikum.